Balik lagi bersama kita berdua di channel Kuda Ngising Seri Prancis. seri Prancis. Gimana menurut lu Lai, sprint dan race di GP Prancis kali ini? Apakah sesuai dengan prediksi Anda atau bagaimana? Kalau kita lihat dari hasil sih, pertama Martin, kedua Marquez, ketiga Vinales, keempat Bastianini, kelima Espargaro. Sayang sekali untuk juara dunia bertahan lagi-lagi di sprint race, selalu sial atau entah bagaimana, saya tidak tahu. Ya, sayangnya untuk Peko ini sprint kemarin kurang beruntung kali ya. Bukan hanya seri kemarin aja sih, tapi setiap sprint kayaknya ya, Peko ini antara kurang beruntung atau nggak serius di sprint. Tapi kalau yang di sprint kemarin itu dia menurut gua Sial, sial sih. karena terjatuh di kualifikasi, motornya rusak, ganti Ya kalau motor kedua. untuk masalah teknis sih lebih ke situ ya, karena dia pakai motor kedua, walaupun setup dasarnya sama, tapi balik lagi pasti ada bedanya lah ya, karena itu motor kedua. Betul. Tapi kalau menurut gua sih yang salah di timnya ya, kayak kurang prepare untuk motor kedua. Jadi masalahnya nggak siap motor keduanya itu. Kalau menurut gua sih lebih ke Peko-nya itu, kalau di Prancis ini kayak kurang aja gitu. Dia berapa seri di Prancis ini nggak pernah finish kan? Sial terus. Musim lalu tabrakan sama Vinales. Iya, musim sebelumnya sama Bastianini Iya. yang Sial jatuh. terus. Sial terus. Tapi Kalau di race nggak sial dia. Kalah skill kah? kalau di race ya belajar lah. Kalau di race kan dia dilihat dari sprintnya dia gagal, pasti nggak mungkin lah timnya nggak ini mah. Tapi dia kalah dengan calon new teammate-nya. Siapa? Di antara mereka berdua, Hidalinya sedang pusing. Enggak sih, menurut gua itu tuh cuma buzzer aja yang saving private Marquez. Apakah Enea Bastian ini bertahan? Kalau lu nanya opini gua, teammate-nya Peko tahun depan Jorge Martin. Bastian ini kemana? Pindah pabrikan. Begitupun Mark Marquez. Gosipnya sih Marquez tetap di Grace ini, tapi dapat motor pabrikan 2025. Yang penting kan motornya pabrikan Mark Marquez ya. Ya, dia sudah mulai melunak sedikit, gosipnya sih kayak gitu. Nggak apa-apa di tim satelit, yang penting motornya Motor terbaru, mantap. update terbaru. Kalau kita lihat hasil sprint race kemarin, menurutku layakkah Martin, Marquez, dan Vinales ini? Sprint Ya, sangat layak. Menurut lu Lai? kalau untuk Martin sih menurut gue ya oke lah ya, karena memang dia selalu kuat di sprint gitu. Tapi kalau untuk Mark Marquez? Marquez Vinales ini ya oke juga sih. Mark Marquez mentalnya lagi tinggi karena dia podium terus. Dia punya semangat tambahan. Lihat aja seri-seri sebelumnya, dia selalu podium yang membuat dia semangat untuk menggantikan Bastian ini. Di mana di JRS dia nggak podium? Race podium 2. Sprint dia jatuh. Oh iya dia podium ya. JRS. Semangat lah. Apalagi duel dengan Peko di JRS. Dan kalah. Ya. Meskipun kalah tapi dia mempunyai semangat. Dan dibuktikan di
GP Prancis kali ini. Tapi kalau ngomongin hasil sprint kemarin ya, Oke. Bastian ini menurut lu udah maksimal kah dia di situ? Hasilnya di keempat. Ya walaupun sebenarnya kan Bezeki jatuh, Ya makanya Bezeki. Marquez finalis ini bisa naik kan? Dia Bezeki nih ya kalaupun nggak jatuh kalah juga sama Marc Marquez. Oh, menurut lu dia tetap Tetap bakalan kedua ya? tetap Kalau finalis dia lagi on fire sih ya. Semenjak yang JRS itu kan dia bagus tuh ya. iya. Dia semenjak JRS dia cukup bagus, lagi on fire. Ya kalau di Prancis ini ketolong ada yang jatuh kali ya. Ya, Pedro Acosta di mana? Di sprint. di sprint. Ya selayaknya dia seri-seri sebelumnya. Menurut gua sih dia kuda hitam musim ini. Kuda hitam Ya, di sprint. Kalau di race-nya, apakah dia terlalu menggebu-gebu sehingga jatuh hampir nabrak Fabio Di Antonio dan Espargaro. dan Espargaro? Pengen jadi sandwich dia. Hampir aja. Kalau menurut gua sih Acosta kemarin pas race itu Terlalu bersemangat kah? ya layaknya rookie, nggak mikirin Apa-apa. ya nothing tulus aja. Nothing tulus. Motor dia kenceng, dianya berapi-api, cuma sayangnya emosi mengalahkan segalanya. Tapi di seri Jerez nggak ada tai-tainya dia lah. Pedro Acosta ini. Sprint dia kedua. Sprint, race, Ya, nggak ada tai-tainya dia. kalau lu ngomongin JRS kemarin, Acosta kenapa jelek? Kenapa? Di JRS itu kan Spanyol. Lu tahu markasnya siapa kan? Ya pasti pihak promotor juga nggak mungkin menerbitkan 2 gestar. Gosipnya kan dia dikasih ban apes kan, makanya dia jadi nggak perform. Jadi menurut lu di Jerez ini Marc Marquez dapat ban goib? Ya, Ya. Kenapa lu bisa bilang seperti itu? home race, Home race. Akamsi. Home race always. Akamsi yang selalu ditonjolkan. Selalu, karena apalagi seorang Marquez ini kan emang bintangnya MotoGP kan. Untuk saat ini, ya dia masih tetap Ya, ikon MotoGP. walaupun lu kalau ngomong Pedro Acosta kan tetap dari Spanyol. Tapi Jorge belum. Martin tetap dari Spanyol. Tapi tidak seperti yang dibilang Martin. Marquez lebih memiliki marketing yang tinggi. Ya, itu dia poinnya. Alright. Promotor itu kan butuh apa? Butuh uang. Kalau misalkan marketingnya jelek, ya buat apa dinaikin? Mending Marquez yang udah memang jelas marketingnya bagus. Nah, apalagi waktu Marquez di Honda lagi terpuruk ya. Marketingnya turun banget ya. Iya, Terbukti sekali ya. pamor jadi turun kan? Iya, MotoGP. Meskipun persaingannya luar biasa antara Pecco dan Martin, tetapi tetap yang disorot the only one. Ya, ya Yang terpuruk. kita tidak bisa memungkiri itu. Karena Betul promotor sekali. juga butuh modal, butuh untung. Betul sekali. Kalau misalkan lu ngomongin race Prancis, Ya, akhirnya Pecco kalah duel dengan Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah itu kalah skill? kalau menurut gue sih enggak ya. Enggak juga. Kalau menurut gue pendewasaan Pecco ini ada di race kemarin. Exactly. Dia lebih mikirin podium dibandingkan harus fight dengan ngejar Martin di depan yang udah ngegap jauh. Di ujung, di akhir race Marquez sudah mulai nyundul. Jadi dia buat apa? Toh di JRS kemarin Marquez udah
tidak ada apa-apanya sama Peko. Terus sekarang dia Marquez mau mancing lagi. Buat apa? Seram sekali opininya, Bung. Jadi menurut gua Peko kemarin itu ya seorang jurdun 2 kali ya, harusnya kayak gitu. Wah, ini topiknya membahas keributan antar fans ini, tukang mancing-mancing ini. Karena menurut gua media untuk sampai seri sekarang ya, kayaknya tuh yang dinaikin tuh lebih siapa teammate-nya Peko, siapa teammate-nya Peko, sampai kemarin di Perancis itu Betul. Peko dituduh hak veto ke Ducati biar Marquez nggak jadi tandemnya gitu. Menurut gua nggak penting. Peko sendiri kan bilang dia nggak peduli teammate-nya siapa. Iya, tapi media sama ya MotoGP-nya pun ngebahasnya selalu ngangkatnya, lihat aja di postingan-postingannya. Siapa Betul. teammate-nya, siapa teammate-nya. Menurut gua ini skenario saving private Mark Marquez ini terlalu. Ya karena dia masih ikonnya, Lay. Lu nggak bisa membohongi itu. Tanpa Marc Marquez MotoGP bagai sayur tanpa lada hitam. Ya gue paham, tapi ya agak lebay aja menurut gue untuk yang season 2 ini. Ya untuk tahun lalu oke lah. Dia sampai sabotase ke Gresini, sampai rela dia bayar. Tapi kalau untuk musim ini menurut gue ya tunjukin aja performanya dan hormati aturan di Ducati, hierarkinya di Ducati itu gimana buat nyampe. Menurut lu sampai sekarang Marc Marquez belum menunjukkan kemampuannya? Gue bukan bilang belum menunjukkan kemampuan, tapi lebih ke hierarki Ducati untuk nyampe seat pabrikan itu penuh perjuangan gitu. Nggak cuma ya emang dia jurdun 8 kali, marketingnya bagus. Tapi apa kabarnya Martin sama Bastian ini? Bastian ini sudah jelas bagi gua, menurut gua Bastian ini cukup mengecewakan di Lenovo Ducati. Terlepas itu dari cedera tahun lalu dan musim ini pun belum terlalu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Apakah memang sebegitu beratnya tekanan di pabrikan ini? Menurut lu deh, karena apa Bastian ini itu? Kalau menurut gue sih Bastian ini lebih ke ya dia kena mental. Lihat aja Martinnya, selalu on top. Mau di sesi apapun, practice, free practice, kualifikasi. Selalu mendominasi ya dia ya. Iya, gue jadi Bastian ini ya sama kayak dia, kena mental. Terus kalau lu ngomongin skill, lu waktu itu seri sebelumnya lu pernah bilang kan, Bastian itu tuh skillnya nggak jauh beda sama Martin, sama-sama jago, tinggal strateginya aja ya ini. Ya menurut gua sampai seri kemarin ya strategi dia nggak ada improve. Kalau lu jadi Gigi dalinya, siapa yang mau lu ambil? Gue pilih Martin, Lu pilih Martin. tetap Martin. Tidak akan lu pertahankan Bastian ini. Gue buang karena kalau gue jadi Gigi ya mikirnya pemicu Peko musim depan itu cuma Martin. Kalau disatuin satu kandang itu lebih seru. Sama seperti Bastian ini dulu di Grace ini. Orang banyak yang bilang kalau Bastian ini disatuin sama Peko, ibarat satu kandang dua singa, akan mengerikan. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Dan lu berharap, bukan berharap, dan lu beropini sama dengan kalau Martin naik ke Lenovo Ducati. Sepertinya enggak sih. Kan kalau
Kalau Bastian ini itu beralasan cedera kan. Ya, Jorge Martin selama dia nggak cedera di awal-awal musim bersama Ducati, misalkan setim sama Peko, bisa lah bersaing. Butuh 1-2 seri atau langsung mengalahkan Peko. Bisa jadi. Atau bisa langsung juara dunia. ya untuk musim ini aja, ya walaupun baru sampai seri sekarang ya, untuk konsistennya dapet dia, Martin tuh. Perfecto, kecuali di Jerez. Resnya Ya, jatuh. tapi menurut gua dia bisa belajar dari musim sebelumnya. Masalah konsisten ini dia, menurut gua musim ini dia udah mulai diperbaiki. Strateginya berjalan dengan sangat bagus. Ya, jadi ya walaupun gak menutup kemungkinan dia di pabrikan bakalan jelek ya, karena pressure-nya kan lebih tinggi. Betul, dituntut untuk selalu podium. Dan podium pun udah biasa dia di Pramak ini. Ya, tapi kalau Bastian ini menurut gua sampai seri sekarang ini, ya dia nggak bisa nunjukin performa terbaiknya menurut gua. Tapi dia ada di peringkat 2 klasemen sementara. Lu tidak menduga-duga dia ternyata ada di klasemen 2 sementara. Ya untuk masalah klasemen ya gua nggak bisa memungkiri itu, tapi kalau head to head sama Martinnya langsung, Ya jelas kalah. nah itu dia poinnya. Tapi dengan klasemen kedua ini apakah dia berusaha nge-push terus menurut lu? Kalau untuk ngomongin musim ini dia pasti bakalan nge-push. Tapi kalau untuk masalah seat pabrikannya, abis ini kan seri Montmelo, Barcelona, abis itu seri Mugello. Di seri Mugello ini rumornya akan ada pengumuman. Sekarang gue balik sekarang gue balik nanya sama lo, bisa nggak 2 seri sisa ini Bastian ini ngalahin Martin menurut lo? Kalau buat ngalahin enggak, tapi gue bisa komen. Ducati sepertinya kecepatan kalau mau ngumumin siapa teammate-nya Peko musim depan di Mugello ini. Karena championship lagi rapet-rapetnya. Ya kalau lu melihat sampai seri saat ini, ya opsi udah pasti Jorge Martin karena dia paling konsisten. Tapi bisa jadi ini makanya kenapa gua bilang Ducati kalau ngumumin di Mugello ini kecepatan, takutnya oke sampai pertengahan musim Martin nomor 1. Tapi ketika di akhir musim ternyata Bastian ini yang juara dunia, apakah Ducati tidak menyesal? Menurut lu bagaimana? Kalau yang gue baca dari media sih ya, pertimbangannya tuh kenapa sampai Mugello itu untuk memberikan kesempatan pembalap yang lain yang nggak dapat seat itu untuk nyari pabrikan lain. Karena pabrikan lain pun pasti ada tenggang waktunya kan. Ya kalau misalkan masalah hasil Martin ternyata nggak juara dunia pun, menurut gua jadi pihak Ducati nggak akan jadi penyesalan. Karena history head to head Martin sama Bastianini ini masih lebih bagus Martin menurut gua. Kalau gue pribadi sih nyesel ya kalau ternyata Bastian ini yang juara dunia. Meskipun head to head, apalah arti lu menang head to head tapi lu tidak mendapatkan gelar apa-apa di akhir musim. Toh pada intinya lu pernah juara dunia atau enggak. Apalagi ini di MotoGP ya. Kasta tertinggi balap motor saat ini. Dan ternyata Bastian ini yang juara dunia. Ya
sebelum kita ngebahas lebih jauh Espargaro, gue pengen bahas apakah Bastianini layak diganjar long lap penalti. Ini yang akan nyambung pembahasannya ke Alex Espargaro Itu yang mana ya? di tikungan S. Marini Bastianini posisinya lagi nyusul Espargaronya ngelebar terus marah-marah. Dan Bastianini pun motong sih. Emang dia kena long lap? Long lap penalti. Meskipun dia juara 4 tapi kena long lap penalti. Bukan karena nyusul Espargaro, tapi karena dia motong ngekat shortcut. Terus kenapa emang? Menurut lo layak nggak long lap penalti? Ya karena di Lemang ini walaupun dia nggak nyusul siapa-siapa tapi dia masuk shortcut, itu pasti kena long lap, itu udah aturan. Walaupun nggak menguntungkan si pembalapnya, tapi dia ngelebar, tapi dia nerusin di shortcutnya itu dia pasti kena. Kayaknya harus ada yang direvisi dari aturan kayaknya. Soalnya ngekat kalau shortcut selama itu tidak menguntungkan harusnya enggak ya menurut gua. Karena Bastian ini tuh nggak diuntungin menurut gua. Udah nggak diuntungin, udah nggak ngegap jauh sama Espargaro, kena long lap penalti. Meskipun akhirnya dia bisa finish keempat dengan new lap record Le Mans Prancis Bastian ini. Ya kalau menurut gue Espargaro ini dia tekanan, dia udah pasti diganti lah. Dia udah pasti diganti. Gue kalau jadi Aprilia gue nggak mau karena dia nggak jelas. Ya kalau prestasi nggak ada, tua iya. Apa bedanya dia dengan Valentino Rossi musim terakhirnya? Ya mirip kan? Nggak bisa apa-apa. Dengan yang muda-muda ini udah nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma marah-marah doang dan protes. Tapi kan Aprilia ngelihatnya dedikasi dia pada saat dia masuk Aprilianya itu, dia sedikit banyak membantu perkembangan motornya gitu. Jadi test rider aja kalau mau ngembangin mah, nggak perlu itu, jadi pembalap. Nggak jelas. Itu posisinya dia sekarang dia bimbang di situ antara pensiun total atau mungkin dianya atau Aprilianya yang bimbang. Aprilia sampai seri ini ngasih kebebasan dulu. Ya walaupun ada tenggang waktunya sampai Mugello dia pengen kasih keputusan Espargaronya itu. Gue jadi Aprilia nggak usah pikir panjang. Banyak pembalap musim depan yang bingung cari tim pabrikan kan? Salah satunya Marc Marquez. Ya itu kalau bisa untuk jadi ini opsi. bisa. Itu Apain bisa. Alex Espargaro? Nggak jelas. Marketing nggak ada. Pembalap apa itu? Nggak jelas. Ya beberapa seri ini dia uring-uringan mulu. Ya. Udah kayak anak kecil anjir. Susul dikit marah. Susul dikit marah. Agresif dikit marah. Ya, apalagi kemarin yang race Prancis itu dia senggolan sama Morbidelli kan. Betul. Marah lagi. Susul Bastian ini marah. Terus maunya apa? Nggak mau disusul. Balapan sendiri aja. Udah pasti jadi test rider. Udah fix gue jadi Aprilia. Udah. Kalau menilai dedikasi dia sebagai Aprilia, jadiin aja test rider. Udah sesimpel itu. Daripada lu nggak berprestasi, misalnya marah-marah doang, nggak jelas. Gua jadi Morbidelli di GP Prancis, gua tendang palanya anjing. Marah-marah mulu dari zaman Morbidelli di Yamaha. Dan gobloknya lagi ya, netizen
Lulu semua nih pada ngedukung Alex anjing. Apa anjing? Karena dia Spanyol. Gak jelas anjing. Mending mana Valentino dan Alexis Espargaro? Nggak usah dibandingin. 9 kali juara dunia. Udah tua, udah nggak bisa apa-apa ya pensiun. Apain lagi? Tau nggak lu ikut balap mobilnya sama kakek tua fans kuning tuh. Ya kita lihat aja Mugello pengumumannya apa. Kemungkinan sih pensiun. Ya pensiun aja nggak jelas main sepeda aja. Disusul marah-marah nggak tuh main sepeda anjing? Disusul Bastian ini marah. Disusul Morbidelli marah. Maunya apa? Maunya apa? Oh bang itu karena Bastian ini dan Morbidelli-nya agresif bang. Lu sebagai gimana nih sebagai fansnya Marc Marquez? Marc Marquez kan tuh agresif tuh. Gimana tuh? Kalau Marc Marquez mah nggak apa-apa agresif gitu. Kalau yang lain nggak boleh. Mungkin Benar-benar. Nah, Alex Espargaro udah tutup buku aja udah itu. Udah nggak ada harapan. Fix. Kalau ternyata masih diperpanjang sama Aprilia, gua nggak habis pikir Aprilia otaknya di mana. Dedikasi ya jadiin test rider. Dia sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan Aprilia memang. Ya kan? Dari Aprilia bukan menjadi apa-apa dan sekarang progresnya sangat luar biasa. ya tidak bisa dipungkiri itu hasilnya seperti itu. Salah Jadi satunya ya hasil dari dia juga. ya jadi Masukan-masukan dari dia. ya jadi test rider. Cocok. Jadi pembalap marah-marah mulu disusul. Ya udah, test rider udah paling bagus. Kalau Anda menilai itu sebagai dedikasi. Cukup. Morbido gimana menurut lo? Apakah ada perkembangan? Sejauh ini sih Poin lah. 10 poin. besar ya. Tapi kalau kita ngomongin seat dia tahun depan menurut gue bakalan tersingkir sih. Kemanakah dia menurut lo? The one and only VR46 team. Siapakah yang menggantikan dia di Prama? Prama kan rumornya mau pindah kan. Betul. Dia mau pindah. Ya jadi entahlah. Jadi siapakah tim kedua Ducati? Gresini VR46? Setara dia. Setara. VR46 sama Gresini itu setara. Oh, jadi dua motor pabrikan Pramac ini dibagi-bagi satu-satu. Nah itu dia. Oke. Itu dia sebabnya rumornya Prama pengen pindah ke Yamaha itu karena tahun depan dia potensi nggak dapet 2 motor pabrikan. Karena pabrikannya dibagi-bagi. Ya, Dengan kata lain, pundung. yoi. Menurut lo? Ya, terus anjing. Kagak udah. Menurut lo? Kita bahas soal Marc Marquez. Start posisi 12 ya. 13. 13. Sprint 2, race 2. Bagi lu cukupkah membuktikan skillnya? Sang juara dunia 8 kali tidak bohong loh. Jadi maksud lu musim ini dia bakalan juara dunia? Gua nggak bilang juara dunia, tapi juara seri. Sepertinya kata lu nya. Mungkin bisa. Kedepannya pun mungkin bisa. Di seri-seri selanjutnya mungkin bisa. Karena masih mungkin. masih mungkin.
dengan gaya balap dia dan motor Ducati yang sekarang, dia udah bisa tuning ya. Menurut gue udah bukan mungkin lagi ya. Udah pasti bisa dia juara dunia. Juara seri. Sorry. Juara seri ya feeling gue antara di Mugello atau di Catalunya. Untuk seri terdekat ini Catalunya mungkin. Kalau Mugello menurut gua enggak. Akamsi pasti pamornya naik. Dan kemungkinan podium pun iya. Balik lagi lah. Orang Italia itu berbeda dengan Spanyol. Kalau Spanyol main di Spanyol, dia mempunyai passion yang tinggi. Begitupun dengan Italia, balapan di Italia. Tapi sayangnya selalu kecelek orang Italia di Italia. Khususnya di mana? Bukan di Mugello, satu lagi deh. San Marino. San Marino khususnya. Musim lalu masih ingat kan lu di San Marino? Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jorge Martin. Segitu di kandang sendiri. Biasa latihan di situ. Udah hafal semuanya tapi kalah. Mau ngomong apa? Ya, kalau dari hasil bisa seperti itu. Tapi untuk musim ini menurut gue bakalan beda sih. Yang gak semua full Itali. Minimal Pecco atau Bastian ini akan bertarung dengan Marquez menurut gue. Untuk di Mugello ya. Kalau Mugello kemarin sih ya dikuasai dengan Pecco ya. Musim lalu. Kalau di Mugello masih bisa, tapi kalau di mana? Misano. Di Misano nggak bisa menurut gue. Belum bisa. Tapi nggak tahu. Kita lihat nanti. Oke. Cukup. Untuk bahas Honda Yamaha kayaknya nggak ada perubahan. Tapi ada rumor mengatakan putus kontrak. Kayaknya ada yang mau putus kontrak rumornya. Gimana menurut tanggapan lo? Siapa yang ngomong putus kontrak? 10. Oh enggak. Gue Itu baca di media sih rumornya dia mau putus kontrak. Tapi nggak tahu. Gimana menurut lo? kalau yang gue baca sih gosipnya nggak mungkin ya dia putus kontrak dari Honda itu. Why? Karena butuh ekonomi keluarga. Bentar lagi dia kan punya anak kan. Kalau untuk Bukan Marininya yang pengen putus. Tapi Hondanya yang lebih pengen putus. kalau gosip yang gue baca sih justru Honda lebih percaya sama Marini dibandingkan sama Mir, karena lu lihat kemarin Mir komplain depan media 2 kali. Di Prancis iya, di Jerez iya. Dia terkesan menyalahkan Honda, entah salah arah lah, entah motornya malah jadi lebih jelek lah. Justru menurut gua yang dibutuhkan Honda itu adalah seperti Marini yang balap cuma untuk ngumpulin data. Karena Honda bilang gini, pembalap itu cuma butuh menyelesaikan race tiap race. Biarkan kami yang mengembangkan motornya. Biarkan kami yang menentukan arah pengembangannya kemana. Jadi menurut gue gosip itu gue lebih percaya ke situ sih dibandingkan Gosip itu hanya sekedar gosip, benar. Kalau opini gue seperti itu, karena dilihat dari musim lalu yang Marquez opini dia masih mending jatuh dibandingkan paling belakang finish. Berbeda 180 derajat dengan Honda. Ya, karena yang dibutuhkan Honda itu data lagi. Karena tiap sirkuit beda-beda kan. Dia itu butuh data itu. Betul. Dan gak cuma satu sirkuit. Makanya
Marini ini yang dibutuhkan Honda saat ini. Menurut gosip yang gua baca lah di Honda itu, dua-duanya anjing pengen diganti. Bukan sekedar Joan Mir doang, tapi bener memang dua-duanya pengen diganti menurut media yang gua baca ya. Dua-duanya ini pengen diganti. Gua pernah baca ngincar siapa ya Honda tuh ya? Jack Miller. Betul, ngincar Jack Miller sama pembalap satu lagi. Kalau nggak salah tuh, lupa gua. Kalau yang gue tahu sih gosipnya ya Jack Miller untuk gantiin Joan Mir. Doang. Ya, karena kan kalau untuk musim ini gosipnya kan ngarahnya selalu ke Ducati ya. Betul. Kalau Yamaha kan lebih gosipnya untuk tim satelitnya kan. Ya Nah, kalau karena Honda ini sebenarnya aman dari gosip. Cuma memang ya karena dua pembalap Zarco dan Mir ini ngomongnya terlalu frontal. Sedangkan ya khas pabrikan Jepang, mereka nggak mau dikritik gitu. anti kritik, apalagi Honda. Ya, kasih kesempatan mereka untuk berkembang, untuk menganalisa lebih jauh. Baru dari situ pembalap bisa berbicara seenak mereka gitu. Lah kalau Joan Mir doang yang diganti, menurut lu kemanakah Joan Mir berlabuh? Rumornya itu Rins dan Mir mau disatukan kembali di Trackhouse Aprilia. Oh makanya Martin mau ke Yamaha ya kalau seandainya dia nggak direkrut Ducati Lenovo. Ya, itu salah satu syarat Pramac mau jadi tim satelitnya Yamaha karena Pramac ini terlalu sayang dengan Martin. Jadi dia jadi syarat untuk Martin yang masuk pabrikan Yamaha, Pramac jadi tim satelit gitu. Lah pertanyaannya, kalau Pramac ke Yamaha, berarti Fermin Aldeguer ke Yamaha. Fermin Aldeguer ini kan dia kontrak Ducati, bukan Pramac. Nah masuk mana? Gresini. Antara Gresini atau enggak VR46. Menurut lu mungkinkah dia masuk VR46? Mungkin aja karena dia bawa sponsor. Kalau menurut gua sih kayaknya lebih ke Gresini ya. Kalau ke VR46 dia ngerekrut Tigia aja mikir-mikir. Segitu Itali. Karena mikirnya kan bukan akademinya Valentino. Ya untuk ngelihat histori pembalap, dia memang bukan akademi tapi karena ini ada kepentingan Ducati, Dan kebetulan dia juga Itali. ya jadi ada kemungkinan dia mau Masuk. nampung. Nah. Tapi kan Fermin Spanyol. Kita lihat dari kontraknya, dia kan kontrak Ducati langsung. Kalau untuk Ya. nampung 1 tahun sih mungkin masih bisa ya. Satu tahun kontraknya. Kontrak untuk di VR46-nya 1 tahun. Setelah itu Ya mungkin dia bisa pindah ke tim lain, Gresini. tetap under Ducati. Ya seperti Peko, under Ducati. Ya, Bukan under tim. ya. Ya kita lihat lah. Tapi rumornya kan Brivio ini di Trackhouse ini dia, lu lihat gak wawancara dia yang dia bilang kita ini butuh pembalap yang bertalenta luar biasa. Bukan seperti Raul Fernandez. Ya Miguel Oliveira pun Brivio masih untuk mikir-mikir. Miguel ini udah hilang menurut gue skillnya. Kalau menurut gue sih kendala dia adaptasinya lambat ya. Lambat. Kalau untuk skill sih ya better lah dibandingkan Augusto Fernandez.
Ya jelas anjir. Augusto di KTM sama Miguel Oliveira di KTM ya jauh lah. Ya iya, makanya gue bilang. Cuma Brivio ini pengennya pembalap yang, kalau gue bisa bilang dia pengennya tuh yang pembalap yang bisa diarahkan sama dia. Sedikit egonya tuh di situ. Tapi tetap aja dia kan di tim satelit. Mungkinkah dia mengalahkan tim pabrikannya? Kalau untuk mengalahkan enggak. Tapi kan dia bilang gini, dia nggak mau timnya itu jadi kader untuk Aprilia, nampung pembalap muda. Dia pengennya ya pembalap yang langsung bertalenta. Makanya dia mikirnya pengen mensuzukikan Aprilia Trackhouse. Berarti secara tidak langsung Trackhouse Aprilia ini pengen jadi seperti Pramac Ducati yang bisa bersaing dengan pabrikan sekaligus bisa bersaing perebutan gelar juara dunia. Ya, itu ambisi Brivio, bukan ambisi tim Trackhouse-nya. Apakah Aprilianya setuju? Kalau untuk setuju sih, menurut gua, jangankan Aprilia, untuk timnya sendiri pun, ya mungkin kaget dengan manuver si Brivio sekarang ini. Karena dia manajer tim, tapi manuvernya tuh sampai menentukan pembalap dan menilai pembalap yang sekarang gitu. Ya tapi kita lihat aja, hasil dari ambisi dia ini beneran terbukti apa enggak gitu. Walaupun ini kan baru gosip kan. Betul, kita tunggu aja. Apakah ini hanya sekedar gosip atau akan menjadi fakta? Ya, kita tunggu. Satu lagi nih, pembahasan sebelum kita penutupan. Apa? 2027 Regulasi baru. regulasi baru 850 cc tanpa whole shot device. Apakah keputusan ini menurut lo akan menjadi lebih seru dibanding yang sebelum-sebelumnya? Kalau untuk seru sih menurut gua ya bakalan seru karena Jadi secara tidak langsung lo setuju menurut gua dengan regulasi 2027 ini ya menurut gua setuju. supaya lebih seru? Lebih fair Alasannya? menurut gua. Lebih fair? Ya, Why? dari segi pembalap lebih dituntut skill karena dia nggak banyak bantuan device-device yang whole shot dan segala macamnya. Dan motor juga lebih ramping. Kalau untuk lebih ramping Ya nggak kan jauh beda sama yang sekarang, diameternya kurang tapi. nggak signifikan. Enggak, memang tidak signifikan. Tapi gua ngelihatnya dari segi whole shotnya itu, mau yang whole shot depan atau belakang itu pengaruh besar karena skill pembalap jadi terbantu dari segi situnya. Kayak misalkan di track lurusnya itu dengan whole shot itu kan ngebantu kan. Nah, Banget. ya kalau misalkan itu nggak ada, skill pembalap diutamakan di situ. Gimana dia bisa ngontrol motor biar nggak wheelie itu ya di situ. Makanya gue bilang jadi lebih seru. Tapi yang gue baca di media baru 2 pembalap yang mengungkapkan dengan tentang regulasi 2027 ini. Salah satunya favorit loh, sang juara dunia bertahan. Dia mengatakan kalau regulasi 2027 ini akibat pabrikan-pabrikan lain yang iri dengan Ducati karena tidak sekuat Ducati saat ini. Makanya dibikin regulasi baru 2027
agar semuanya bisa bersaing. Ya kalau untuk setiap pembalap sih ya opini bisa aja ya. Karena ya itu hak mereka gitu. Kalau gue ngelihatnya lebih ke secara general MotoGP ini ya butuh perubahan daripada ya memang untuk inovasi ini pabrikan Eropa ini lagi maju, terutama dari segi aerodinamikanya emang maju. Tapi mau sampai kapan gitu? Jadi menurut lu ini langkah yang tepat bagi Liberty Media? Menurut gue ya, dari segi pabrikan, dari segi pembalap, menurut gue lebih fair sih. Dan menurut gue dengan adanya regulasi baru ini sedikit banyak ngebantu pabrikan Jepang. Karena lu tahu sendiri historinya, pabrikan Jepang ini untuk masalah engine dan sasis ini numero uno. Kasihan lagi dong Ducatinya menurut lu? Oh enggak, kalau untuk pabrikan Eropa menurut gua enggak. Karena pabrikan Eropa ini Kan pabrikan Eropa ini di regulasi yang sekarang sangat diuntungkan sekali dengan inovasi-inovasi yang luar biasa berkembangnya. Sedangkan di 2027 ini inovasinya seakan dibatasi, ya seakan-akan menguntungkan pabrikan Jepang yang terbiasa dengan manual. kalau untuk dari segi itunya ya. Karena promotor ini mikirin masalah biaya juga kan. Pengembangan aerodinamika ini biayanya besar. Makanya regulasi baru ini ya motong di situ juga. Ya walaupun lu bilang ya tetap aja nggak fair gitu. Ya bagi gua pabrikan Eropa ya bisa lah untuk ngejarnya. Karena masih ada waktu 2 tahun juga kan. Iya. Dan satu lagi, legenda MotoGP, sang juara dunia dengan 2 pabrikan berbeda, Casey Stoner pun tidak setuju dengan regulasi baru. Karena Menurut dia akan sama saja. Apalagi dia ngebahas teknisnya ya yang gua tidak mengerti karena gua bukan pembalap juga. Tapi dia bilang dirty air ini akan menjadi masalah untuk diregulasi yang baru. Dan menurut dia untuk seru atau enggaknya bagi dia akan sama saja. Ya, kita lihat nanti aja di 2027. kalau menurut gua sih Stoner ini terlalu jadul ya. Karena semenjak ada elektronik ini dia selalu ngeluh gitu. Makanya dia nggak bisa ngikutin, akhirnya dia pensiun. Jadi menurut gua opini dia sekarang itu nggak ada apa-apanya. Terus dia mau balik lagi ke zaman dulu dia pas balap gitu. Sedangkan teknologi sekarang udah banyak inovasinya. Ya buat apa? Menurut lu di 2027 ini pabrikan Jepang akan kembali? Enggak juga. Enggak juga. Menurut gua pabrikan Eropa justru akan tetap kuat. Akan tetap kuat. Ya, menurut gua. Itu risetnya mulai kapan ya? Tim-tim pabrikan. Apakah dari sekarang? Ya udah pasti semua pabrikan mau Eropa mau Jepang pasti dari sekarang udah mulai bikin rancangannya lah. Blueprintnya. Ya, karena udah ada regulasinya kan. Udah Betul. regulasi udah keluar ya pasti mereka udah ngerancang dari sekarang. Dan pasti kan mereka tiap pabrikan itu punya
pandangan masing-masing tiap regulasinya kan. Entah itu dari ada celah untuk ngakalin biar dia kencang sendiri atau apa, pasti ada kan. Makanya gue berpendapat bahwa pabrikan Eropa ini nggak akan ketinggalan. Secara tidak langsung akan bikin MotoGP jadi lebih lambat, apa tidak? Kalau lebih lambat ya karena ini motor prototipe, menurut gue pasti akan selalu kencang. Untuk time ya, apakah akan lebih cepat daripada saat ini 1000 cc? Kalau untuk time gimana ban? Kita lihat kalau emang dia masih Michelin mungkin tipis-tipis mungkin. Kalau menurut gua sih, karena Liberty Media ini megang F1 juga, sepertinya dia akan meng-F1-kan MotoGP. F1 zaman sekarang time-nya lebih lambat, jauh lebih lambat daripada F1 dulu. Kemungkinan menurut gua ya MotoGP juga akan seperti itu, time-nya jauh lebih lambat. Bisa jadi. Menurut Peko pun adrenalinnya jadi agak berkurang. Karena ini motor cc-nya lebih lambat. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana 2027 ini berlangsung. Akankah pabrikan Jepang berjaya lagi di regulasi yang baru? Kita lihat nanti. Seperti biasa, kita akan akhiri dengan prediksi-prediksi so tahu para ahli-ahli nujum. Sprint 1 2 3. Martin, Peko, Vinales. Race Peko, Martin, Marquez. Lu? Martin Marquez Espargaro sprint. Res? Marquez Martin Enea Bastian ini. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa setelah seri Katalunya. See you. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.